investasi hijau ini kan di Indonesia mungkin relatif lebih baru ya dibanding di luar gitu kan. Apalagi secara quantity produknya juga belum terlalu banyak ya Mbak Sinta ya. Jadi memang kenapa dibilang kurang liquid karena opsinya juga belum banyak gitu. Walaupun memang secara jangka panjang ini sangat promising sekali gitu. Karena semua mungkin di seluruh dunia tuh bergerak ke arah ekonomi hijau gitu. Makanya investasi hijau ini merupakan salah satu peluang lah yang sayang untuk dilewatkan jika memang kita ingin investasi untuk jangka panjang sebenarnya gitu ya. Jadi sangat bagus sekali gitu. Nah, kalau ngomongin soal reksadana atau reksadana hijau begitu atau saham yang memang mendukung ESG atau berbasis ESG, Ya. sebetulnya buat kita cara memilihnya seperti apa sih? Tentunya kalau kita investor ya, walaupun mungkin kembali lagi kita harus memperhatikan profil risiko dari investor begitu. Ya. Tapi jujur saja sebagai investor tentunya kayak akan memilih ketika kita berinvestasi, kita akan pikirin cuannya begitu. Betul. Walaupun sebetulnya dari setiap cuan itu pasti ada resiko. Betul, Nah, betul, kira-kira seperti apa sih langkah-langkah yang tepat begitu ya bagi para pemirsa juga mungkin nih seperti apa yang harus kita perhatikan gitu supaya kita nih nggak salah pilih lah gitu berinvestasi. Ya, jadi sebenarnya saya udah siapkan materi ini ya di sini ya. Ada beberapa yang bisa kita lakukan gitu ya. Kalau kita ingin berinvestasi di sektor hijau ya. Jadi ada sebentar, kita buka dulu ya. Nah ini strategi investasi untuk portofolio hijau. Jadi ada 7 strategi yang bisa kita gunakan kalau kita mau investasi di portofolio hijau atau di reksadana hijau gitu ya. Yang pertama ada namanya strategi exclusionary. Nah ini adalah strategi bagaimana kita melakukan screening ya terhadap saham-saham yang berdampak negatif ke lingkungan. Jadi ada itu saham-saham yang bisnisnya itu berdampak negatif ke lingkungan. Contoh misalkan batu bara gitu ya, rokok gitu ya, terus Kurang mendukung lah ya kurang dengan mendukung. program yang sekarang mungkin sedang digalakan ya. Iya. Semua harus serba hijau. Nah itu bisa kita screening. Jadi kita keluarkan itu saham-saham itu, kita sisakan memang saham-saham yang memang mendukung ke proyek-proyek hijau. Dari situ nanti kita bisa lanjut masuk gitu ya. Reksadana apa aja nih kira-kira yang mengakomodir saham-saham yang tadi kita udah screening tadi. Nah itu namanya strateginya exclusionary gitu ya. Nah yang kedua ada namanya best in class. Nah best in class ini kita udah lebih enak lagi nih. Kita ranking nih saham-saham berdasarkan faktor ESG. Nah sebenarnya di bursa itu udah ada tuh indeks ESG kan. Kita tinggal pilih, kita screening, gitu ya. top 3-nya apa, top 5-nya apa. Nah kita langsung cocokkan nih reksadana apa nih yang memasukkan saham-saham ini di ESG gitu ya. Nah yang ketiga ada namanya ESG integration. Jadi setelah tadi misalkan kita screening, kita ranking, kita bisa integrasikan lagi, kita analisa lagi nih Mbak Sinta. Kira-kira kinerja sahamnya bagus nggak ya? Kita lihat PER-nya, PBV-nya, jadi lebih paten lagi nih untuk potensi cuannya, lebih bagus lagi. Nah ini bisa kita integrasikan namanya sebagai strategi ESG integration. Nah yang keempat sebenarnya lebih simple lagi kalau kita nggak mau ribet pakai 3 strategi ini. Ada yang namanya sustainability theme investment. Jadi kita fokus aja langsung ke reksadana yang berbasis ESG. Kita cari yang tematik deh gitu ya. Misalkan industrinya lagi bagus apa? Sekarang lagi naik misalkan industri green financing gitu ya. Bank-bank yang memang fokus ke proyek-proyek pendanaan hijau. Kita pilih aja kan reksadana yang berbasis itu. Atau mungkin ke electric vehicles bisa juga ya. Saham-saham yang memang bergerak di electric vehicles. Ya udah kita pilih aja tema-tema seperti itu. Ada 3 lagi sebenarnya. Yang paling simpel ya ini green bond ya. Ini kalau kita tipikal orang yang moderat atau konservatif lah. Kita beli aja lah udah bonds gitu. Kita nggak usah capek-capek screening, lebih tenang gitu ya. Untuk jangka panjang lebih tenang. Untuk jangka panjang lebih oke juga gitu. Dan kita nggak pusing-pusing untuk menganalisa lebih lanjut lagi gitu ya. Nah yang keenam di sini ada namanya impact investment. Nah kalau impact investment ini dia agak lebih komprehensif lagi ya. Jadi setiap objek investasinya itu benar-benar spesifik ya. Diukur, disyaratkan, divaluasi dengan dampak ESG. Jadi ini mungkin orang-orang yang lebih perfeksionis kali ya. Perfeksionis, dia pengen benar-benar tahu kira-kira dampaknya seperti apa, evaluasi seperti apa. Nah ini pakai impact investment. Nah terakhir ada namanya stewardship and engagement. Nah ini dia lebih aktif lagi. Jadi selain menganalisa, melihat, men-screening, tapi dia mengawasi dan mengevaluasi. Jadi kalau nggak bagus, switching. Tadi yang seperti Mbak Sinta bilang. Nggak bagus, switching, cari lagi. Jadi itu 7 strategi yang bisa digunakan kalau kita mau investasi di portofolio hijau gitu ya. Banyak sekali ya, artinya hal-hal yang memang harus diperhatikan oleh para investor. Jangan asal aja mungkin karena lagi hype, lagi euforia, ikutan deh gitu kan. Tapi ternyata ada beberapa hal mungkin ya yang perlu diperhatikan gitu. Komponen-komponen apa saja sih yang tepat ketika kita meniatkan diri untuk yuk kita berinvestasi begitu ya di reksadana hijau. Gitu ya. Nah sekarang kita ada pertanyaan nih, Mas, kita lihat ya sudah ada pertanyaan di Instagram @cnbcindonesia.com. Kita lihat ini ada pertanyaan
pertanyaan dari @putri_ayu. Nah, apakah reksadana ESG ini menghasilkan tingkat pengembalian yang kompetitif di tengah kondisi volatil seperti sekarang? Lalu juga ada pertanyaan yang kedua, ini dari @kuncoro112. Apa yang membedakan reksadana ESG dengan reksadana konvensional? Nah, mungkin ini juga sering dipertanyakan sama pemirsa, ini apa sih bedanya gitu ya reksadana ESG dan juga reksadana konvensional, dan balik lagi kalau ngomongin soal reksadana pasti balik ngomongin untungnya kayak apa sih, returnnya seperti apa gitu. Mungkin kita masuk ke manfaat kali ya di sini. Ini contoh. Nah, ini manfaat. Jadi ESG itu atau reksadana ESG itu dia akan jauh lebih perform. Kenapa? Karena memang dia dianalisa dan dikurasi lebih detail. Selain dari performa, tapi dia dikurasi atau dianalisa lagi dari sisi industrinya, dari sisi sustainability-nya terhadap perekonomian, gitu kan, terhadap lingkungan, tanggung jawab sosial dan segala macam. Jadi secara kinerja dia harusnya lebih baik. Tadi kan seperti Mas Praska bilang juga kan, indeks Ricky Hati itu bahkan kinerjanya mengalahkan IHSG dalam 3 tahun terakhir. Ini kan suatu yang promising sekali ya. Jadi sebenarnya untuk jangka panjang, ESG ini merupakan salah satu portofolio investasi yang sangat menjanjikan. Cuma memang kita harus sabar gitu. Kadang-kadang orang Indonesia kan pengennya cepat untung gitu kan. Cepat untung Cepat untung. Nah ini yang berbahaya sekali. Karena ini kan istilahnya mungkin investasi untuk masa depan gitu ya. Nah apa bedanya dengan reksadana konvensional? Tadi ada pertanyaan seperti itu kan. Sebenarnya sama aja reksadana, yang namanya reksadana itu sama. Cuma yang membedakan adalah underlying asetnya gitu ya. Kalau reksadana yang berbasis ESG atau ETF yang berbasis ESG, dia underlying adalah industri-industri yang memang sudah terkurasi secara dampak ESG-nya gitu. Yang tadi aku bilang ya, jadi lebih performanya itu akan lebih terkurasi dengan baik, analisanya juga akan lebih bagus lagi sehingga performanya akan lebih optimal untuk jangka panjang. Sementara untuk reksadana yang konvensional, dia kan lebih berunderlying aset yang beli aset-aset yang lebih sederhana ya, misalkan kayak pasar uang dia pasti ke deposito gitu ya, lebih literasinya masih sudah cukup banyak dibanding ESG yang memang secara komponen memang relatif lebih baru dan juga informasi mungkin belum banyak orang yang tahu gitu. Tapi secara produk sama, yang membedakan adalah underlying asset atau aset yang memang mendasari dari investasi tersebut. Gitu. Baik, jadi kalau ngomongin soal bedanya sebenarnya secara produk sama, hanya underlying asetnya saja. Begitu. Tapi penting juga mungkin bagi para investor nih sebelum berinvestasi untuk terus mencari tahu ya, menggali informasi begitu ya, mungkin juga menyaksikan Invest Time supaya kita juga bisa tahu ya, nih informasi-informasi mengenai tadi kita sudah bahas mengenai reksadana hijau, lalu juga reksadana berbasis ESG begitu ya Mas Ai. Terima kasih banyak Mas Ai dan juga Sobat Cuan, seperti janji kita tadi, kini saatnya kita hadirkan tips berinvestasi reksadana hijau. Silakan Mas Ai. Ya, oke. Buat Sobat Cuan yang ingin berinvestasi di reksadana hijau yang berbasis ESG, tentunya hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita ketahui dulu apa sebenarnya sih portofolio hijau itu sendiri gitu ya. Lalu apa manfaatnya buat kita, dan yang paling penting apakah itu bisa menghasilkan investasi atau hasil investasi yang cuan berlimpah gitu ya. Seperti saya tadi udah ungkapkan gitu ya, ada 7 strategi yang bisa kita lakukan dan semuanya itu bisa kita integrasikan dengan baik. Pertama, kita harus men-screening dulu apa kira-kira underlying aset dari reksadana ESG ini yang memang sudah bisa kita pilih gitu ya. Dari industrinya tentunya adalah industri-industri yang tidak memberikan dampak negatif kepada lingkungan. Yang kedua, kita bisa meranking kira-kira mana yang paling baik di industrinya. Kita pilih top 3-nya, top 5-nya dari best in class-nya tersebut. Dan yang ketiga, kita bisa analisa lebih lanjut kira-kira kinerja atau fundamental dari reksadana tersebut atau fundamental dari saham atau underlying aset tersebut seperti apa. Apakah bagus atau memang harus kita evaluasi lagi. Nah, yang keempat, kita bisa integrasikan dengan hal-hal yang memberikan dampak ya atau impactful gitu ya, baik itu dari sisi perekonomian, dari sisi industrinya yang lagi sunset atau yang lagi berkembang gitu ya, bahkan dari sisi misalkan manajemennya atau mungkin kinerja dari produknya itu sendiri gitu. Kelima, kita bisa padukan semua itu dengan kita pilih underlying aset yang memang sudah dikurasi misalkan dari tematik gitu ya. Misalkan electric vehicle, banking, ataupun industri-industri lain yang memang mendukung proyek-proyek hijau. Nah, keenam, kita bisa terus pantau dan kita bisa lakukan evaluasi. Kira-kira memang sesuai nggak dengan target investasi kita, sesuai nggak dengan tujuan investasi kita, dan kita jangan ragu-ragu untuk switching kalau memang setelah periode tertentu tidak mendapatkan target atau hasil yang kita inginkan. Ketujuh, yang terakhir yang tidak kalah penting adalah kita harus lakukan evaluasi secara berkala dan kita harus menjaga
quality dari investasi kita sesuai dengan tujuan dan target investasi yang telah kita sesuaikan.